Shalom buat teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 kelas agama RC akan membuat video presentasi, yaitu mereview materi pertama sampai ke-7. Saya akan membacakan bab 1 dan bab 2. Bab 1, siapakah Yesus Kristus? Pada umumnya, Yesus dipandang sebagai seorang manusia biasa yang hidup di bumi di Israel 2000 tahun yang lampau. Hampir setiap agama besar mengajarkan bahwa Yesus adalah seorang nabi atau guru yang baik atau seorang manusia yang saleh. Alkitab pun juga mengajarkan kepada kita bahwa Yesus lebih dari sekedar seorang nabi, itu yang pertama. Yang kedua, Yesus lebih dari sekedar seorang guru yang baik. Yang ketiga, Yesus lebih dari sekedar seorang manusia saleh. Pengakuan Yesus. Terdapat banyak pernyataan Yesus di Alkitab mengenai ketuhanannya, seperti pada Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 14 ayat 9, Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 13 ayat 13, Yohanes 17 ayat 22. Bab 2, doktrin keselamatan di dalam Yesus Kristus. Masalah besar manusia adalah yang pertama ketidakpastian, kedua ketidakmampuan, ketiga kekecewaan bahkan frustasi mendalam atau penderitaan lahir dan batin. Apa sih problem manusia? Apa sih masalah-masalah besar manusia? Itu adalah dosa. Bisa aja mengakibatkan keterpisahan manusia dengan Allah, atau bisa juga berujung pada kematian. Manusia jatuh dalam dosa, memilih untuk tidak taat kepada Tuhan atau Allah, sehingga manusia diusir dari Taman Eden, mengakibatkan keterputusannya hubungan antara Allah dengan manusia. Apa sih solusinya? Solusinya berada di ayat Yohanes 3 ayat 16 dan Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Bagaimana cara kita menerima keselamatan? Itu berada di ayat Wahyu 3 ayat 2. Selanjutnya yaitu bab 3, kehidupan Kristen yang dinamis atau bertumbuh dalam Kristus. Menjalani kehidupan Kristen yang dinamis seperti sin dan kos, yaitu selalu mengalami naik dan turun kehidupan. Setiap proses yang dilewati sama dengan bertumbuh di dalam Tuhan. Hal yang dibutuhkan untuk bertumbuh dalam Kristus. Yang pertama, keinginan untuk bertumbuh. Yang kedua, memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Yang ketiga, firman Allah. Yang keempat, latihan praktik firman Tuhan. Yang kelima, persekutuan atau berada di lingkungan yang baik. Yang keenam, pelayanan. Dan yang ketujuh, komitmen untuk bertumbuh. Ilustrasi roda. Pada roda itu ada pusat, horizontal, dan vertikal. Pusat itu ada Yesus Kristus, berada di kitab Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Dan pada horizontal itu ada bersaksi dan persekutuan. Vertikal ada doa dan firman. Bab 4. Hidup oleh iman. Pengertian iman secara umum berarti iman yaitu kepercayaan dan keyakinan. Langkah yang dilakukan manusia dalam tindakan iman. Yang pertama penyerahan diri dan yang kedua penundukan diri. Definisi iman Kristiani berada di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mengapa harus beriman? Itu ada di Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman menolong kita untuk memahami di mana kita berada saat ini, apa yang harus dilakukan, dan menuntun kita untuk melangkah dengan pasti kemana kita akan pergi. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Karena itu, hiduplah dalam iman yang teguh. Selanjutnya materi kelima tentang hidup berkemenangan di dalam Kristus. Di dalam hidup ini kita selalu berada dalam fase peperangan rohani. Alkitab sendiri mengajarkan ada 3 musuh utama kita. Yang pertama, iblis sebagai oknum. Bagaimana iblis bisa menipu,
pikiran dan hati manusia seperti kebencian, kemarahan, iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Dalam 2 Korintus 10 dikatakan bahwa senjata kita yaitu kuasa Allah. Iblis takut jika kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, dan memegang erat firman Tuhan. Yang kedua yaitu dunia. Sebenarnya kalau kita ketahui bersama bahwa dunia ini cenderung menyesatkan manusia dengan dosa melalui pergaulan yang jelek, kesenangan daging dan ambisi, serta kemajuan teknologi yang pesat. Banyak orang yang salah beranggapan bahwa kehidupan Kristen itu bukanlah rentetan dari jangan lakukan ini dan itu, tetapi justru tuntutan untuk lakukanlah. Yang ketiga, hawa nafsu atau kedagingan. Hawa nafsu merupakan kecenderungan melakukan hal yang jahat terhadap diri manusia. Nah, dan kita harus bisa menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau penguasa dalam diri kita. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Begitupun sebaliknya keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, seperti yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 17. Materi keenam yaitu karakter. Karakter sendiri dapat didefinisikan sebagai penggabungan terpadu dari temperamen dan kecenderungan perilaku yang menghasilkan tindakan atau perbuatan, reaksi, ataupun kebiasaan. Karakter ini menyiaratkan moralitas. Karakter dalam berkristenan yang benar yaitu senang diajar, berkata jujur, penuh kasih dan harapan, takut akan Allah, rendah hati, dan berpikir positif. Karakter dalam diri seseorang itu perlu dibangun supaya yang pertama sesuai dengan perintah Allah, yang kedua memaksimalkan potensi diri, yang ketiga dapat menolong orang lain, yang keempat menciptakan suasana yang menyenangkan, yang kelima memperkuat dan memperkaya hubungan antar individu. Ujian karakter dalam setiap orang dapat kita lihat dari 3 hal, yaitu tanggapan seseorang terhadap tekanan yang ia terima pada saat sulit, yang kedua pada saat orang lain tidak memperhatikannya, yang ketiga saat merasakan atau mengalami penolakan. Nah, oleh karena itulah dalam membangun karakter Kristiani dalam diri seseorang, hendaklah ia berserah kepada kedaulatan Tuhan dan membutuhkan keberanian. Karena kita diutus ke dunia ini memiliki ukuran keberhasilan yang akan kita gapai. Materi selanjutnya ibadah dan firman Allah. Ibadah berasal dari bahasa Ibrani, yaitu avoda yang berarti pelayanan. Dulunya ibadah ini hanya dilakukan oleh para budak yang diwajibkan secara tiarap untuk menyembah Tuhannya. Apa aja sih yang dilakukan pada saat beribadah? Yang pertama, mempersembahkan, berdoa, menyembah Tuhan, dan memuji. Kenapa kita harus beribadah? Karena kodrat manusia itu adalah sebagai ciptaan Tuhan, dan juga Allah sendiri yang membuat ibadah itu ada. Bagaimana sih ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati dengan sikap yang setia, kasih kepada Tuhan dan sesama, percaya dan menyembah Roh dengan kebenaran, yang terakhir yaitu peduli dengan sesama. Ibadah yang sejati dapat dilihat pada Roma 12 ayat 1 yang mengatakan bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kenapa Tuhan menginginkan tubuh sebagai tanda ibadah kita? Karena tubuh itu adalah keaktifan hidup. Sikap beribadah yang baik. Ada beberapa sikap beribadah yang baik. Yang pertama yaitu cara duduk atau berdiri yang baik. Lalu hati yang remuk yang mengundang kehadiran Allah. Dengan artian ibadah dengan jiwa yang hancur, dengan hati yang patah dan remuk, tidak akan dipandang hina. Bahkan Tuhan akan lebih merangkul hamba-hambanya yang memiliki hati yang hancur dan remuk. Lalu keterbukaan hati, tulus, dan yang terakhir bersikap rapi secara hati dan penampilan. Yang terakhir adalah firman Allah. Firman Allah itu adalah pernyataan tentang dirinya, tentang Allah Bapa. Lalu firman Allah juga sebagai bentuk komunikasi antara manusia dengan Allah. Karakteristik firman Allah yaitu berlaku sampai selama-lamanya, pasti menjadi nyata di waktu yang tepat. Yang terakhir adalah tidak hanya dibaca, karena firman Tuhan baiknya diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga
dapat dibagikan kepada teman-teman sekitar